Tepat ketika dia terkejut, tangan Johan langsung menerapkan kekuatan, hanya untuk mendengar bunyi klik, pergelangan tangan gadis itu harus patah. "Ah, tanganku!" Gadis itu berteriak kesakitan, tetapi tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Johan memandangnya dengan jijik dan mencibir, "Hanya kungfumu, dan kamu berani menyelinap ke arahku. Lihat apakah saya tidak membuat Anda berdarah nanti." Setelah itu, dia dengan dingin meraung, "Ikuti aku untuk mengambil peti mati, dan aku akan mengirim kalian berdua ke jalan." Gadis itu segera menjadi pucat karena ketakutan, dan kemudian dia menatap Tama, menangis dan memohon, "Tuan Renza, selamatkan hidupku. Aku akan memberitahu Anda. Aku akan memberitahumu semuanya." Tama melihat bahwa dia takut, jadi dia berkata kepada Johan, "Jangan bunuh dia dulu, biarkan dia bicara." Gadis itu buru-buru berkata, "Putri Olivia meminta kami untuk membawa Putri Sofia ke St. Petersburg, Rusia." Tama mengerutkan kening dan bertanya, "Pergi ke St. Petersburg untuk melakukan apa?" Gadis itu berkata dengan jujur, "Pergi ke Petersburg dan berikan Putri Sofia kepada oligarki energi lokal, Aman Ramovic." Ekspresi Sofia menjadi ngeri ketika dia mendengar nama orang ini. "Aman Ramovic?" Tama mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang pria ini lakukan?" Devano di samping berbicara, "Tuan muda, Aman Ramovic bukan teman lagi. Itu harus laki-laki. Orang ini berusia lebih dari 50 tahun, dia adalah oligarki energi Rusia, bernilai hampir 20 miliar dolar atau lebih." Tama mengangguk dan bertanya kepada gadis Indo itu, "Putri Olivia milikmu itu, mengapa dia memberikan Sofia kepada Aman Ramovic?" Gadis Indo itu berkata dengan agak gugup, "Saya tidak tahu secara spesifik dengan baik, tapi saya kira seharusnya ingin menggunakan Putri Sofia untuk bertukar manfaat dari Aman Ramovic." Sofia berkata dengan mata merah, "Aman Ramovic orang ini berasal dari latar belakang rendah, bahkan jika ia menjadi seorang oligarki, tetapi juga karena asal-usul yang lebih miskin." Telah penggalian sarkastik oleh kelas atas, terutama di Inggris. Ia sangat didiskriminasi oleh media arus utama dan di kalangan bangsawan, dan lingkungan secara keseluruhan di Rusia tidak terlalu baik, jadi fokus pengembangannya adalah di Eropa Barat dan Utara. Tetapi karena diskriminasi di Eropa Barat dan Utara, dia bertekad menikahi bangsawan muda Eropa yang cantik, sebagai cara untuk membalas mereka yang memandang rendah dirinya. Sofia menambahkan, "Dulu, dia melakukan upaya dalam hal ini, kecuali bahwa banyak keluarga kerajaan Eropa, termasuk keluarga kerajaan Nordik kami, tidak mau bertemu orang ini, jadi dia juga tidak bisa mendapatkan apa yang dia ingin." Tama mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya saudara perempuanmu itu sekarang berencana untuk melakukan yang terbaik untuk memeras sisa nilai darimu." "Ya." Sofia tersedak, "Sekarang nenekku telah mencapai ranjang kematiannya. Dia akan segera mewarisi tahta dan menjadi ratu Nordik yang baru. Pada saat seperti itu, keputusan apapun yang dia buat, tidak ada seorang pun di keluarga kerajaan yang bisa hentikan dia." Tama memandang Sofia dan berkata, "Jika kamu tidak ingin dimanipulasi oleh keluarga kerajaan, maka kamu bisa mendapatkan tubuh bebasmu kembali sekarang. Saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang dapat memaksa Anda untuk melakukan apapun di Indonesia. Tetapi Anda harus berpikir jernih sendiri, ibumu masih di tangan keluarga kerajaan." Sofia mengangguk dengan lembut, air matanya benar-benar merusak bang. Dia terisak, "Aku tidak ingin pergi ke Rusia, apalagi menjadi mainan Aman Ramovic. Tapi aku benar-benar tidak bisa mempertaruhkan nyawa ibuku." Tama bertanya secara retoris, "Lalu apa yang kamu rencanakan sekarang?" "Jika Anda memutuskan untuk tidak pergi ke Rusia, saya akan mengurung kedua wanita itu. Tetapi jika Anda masih memutuskan untuk pergi, pergilah bersama mereka sekarang dan tetap membuat pesawat." Pertanyaan pilihan ganda yang kejam seperti itu menyebabkan Sofia langsung hancur. Dia menangis dan berkata, "Saya tidak tahu harus berbuat apa." Melihat ini, gadis Indo itu buru-buru berbicara untuk membujuknya,
Putri Sofia, saya dengan tulus menyarankan agar Anda pergi ke Rusia bersama kami. Dia berkata, takut kata-katanya akan membuat marah Sofia. Jadi dia buru-buru menjelaskan, kamu juga tahu bahwa Aman Ramovic selalu berharap untuk menikahi seorang putri kerajaan. Jika kamu bersedia menikah dengannya, dia pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Setelah Anda memiliki beberapa pendapat di Aman Ramovic, Anda dapat memintanya untuk bernegosiasi dengan keluarga kerajaan dan menukar ibumu kembali dengan harga tertentu. Kalau begitu, semuanya akan terpecahkan, kamu juga bisa sepenuhnya bebas dari kendali keluarga kerajaan. Mendengar ini, seluruh tubuh Sofia semakin hancur. Dalam hatinya, dia sebenarnya tahu betul bahwa menikahi Aman Ramovic seharusnya menjadi solusi terbaik sekarang. Memikirkan hal ini, dia memandang Tama, tertawa sedih, dan berkata, sejak ayahku meninggal, sejak aku dicopot dari tahta, aku telah kehilangan segalanya untuk bergantung pada keluarga kerajaan. Seorang anggota keluarga kerajaan tanpa ketergantungan, dalam keluarga, direduksi menjadi tawar-menawar yang dapat diambil keluarga kapan saja dan di mana saja dengan imbalan manfaat. Jadi, bagi saya, untuk benar-benar menyelesaikan situasi ini karena tidak memiliki siapapun untuk diandalkan dan berada di bawah belas kasihan orang lain, saya harus terlebih dahulu menemukan objek kuat yang dapat saya andalkan. Berbicara di sini, Sofia tiba-tiba menutup mulutnya. Selebihnya, dia tidak cukup baik untuk diucapkan di depan Tama dan juga keluarga Renza. Karena, awalnya, keluarga Renza dianggap sebagai objek yang baik untuk diandalkan. Tetapi sekarang bencana keluarga datang, saya khawatir sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Karena itu, jika dia ingin mengubah nasibnya, satu-satunya cara adalah menemukan ketergantungan baru. Hanya dengan cara ini, adalah mungkin untuk mendapatkan ibu kembali dari tangan Olivia. Aman Ramovic, saya khawatir, adalah pilihan terbaik saat ini. Pada saat ini, Tama juga melihat apa yang dia pikirkan di dalam, tersenyum main-main, dan bertanya padanya, kamu pikir keluarga Renza saat ini tidak memiliki cara untuk kamu andalkan, jadi kamu hanya bisa dipaksa untuk memilih Aman Ramovic itu kan? Sofia menatap Tama dengan sangat malu. Dan meskipun matanya terus menghindar, tapi sekali lagi setiap kali menghindar, dia menatapnya lagi dengan mata merah besar itu. Sesaat kemudian, dia tersedak. Aku tahu, aku membuat keputusan ini. Kamu pasti akan memandang rendah aku tapi aku tidak bisa mengabaikan kehidupan ibuku. Dia adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, saya khawatir saya hanya bisa memilih untuk pergi ke St. Petersburg dengan cara ini. Mendengar ini, gadis Indo itu merasa lega dan buru-buru berbicara, Putri Sofia, pergi ke Sankt Petersburg bukanlah hal yang buruk. Saya percaya Anda akan dapat unggul dan mendapatkan kembali hidup Anda dengan bantuan Aman Ramovic. Sofia tertawa sedih. Lalu mengangkat kepalanya, menatap Tama, dan berkata dengan rasa terima kasih yang luar biasa, Tama, terima kasih, atas kebaikanmu padaku, aku akan mengingatnya selama sisa hidupku. Hanya saja, saya minta maaf karena pilihan saya berikutnya mungkin membuat Anda kecewa tentang kepribadian saya harap Anda dapat memahami saya. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam pada Tama. Kemudian, dia menoleh untuk melihat gadis Indo dan berbicara, aku akan pergi denganmu. Tama tidak mengatakan apa-apa, hanya mata untuk melihat Sofia berbalik saat air mata pecah. Hati tiba-tiba memikirkan sesuatu, berbicara, berhenti. Sofia memunggungi Tama dan menghentikan sosoknya, lalu dia mengeringkan air matanya, menoleh untuk menatapnya, dan bertanya dengan hormat, Tuan Renza, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan kepada saya? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.